Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaannya untuk mewujudkan itu atau tidak mewujudkan. Maka kalaupun terjadi perbedaan itu biasa saja. Cuman yang kemudian perlu saya tegaskan, saya garis bawahi di sana, ada yang kemudian mengatakan, loh kalau Allah menghendaki menciptakan manusia itu dari tanah langsung, tentu kan bisa saja, nggak ada masalah. Nah itu yang sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Anda kan tidak tahu sesungguhnya kehendak Allah itu yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sekarang ini episode yang ke-90. Kita akan melakukan kajian tentang kehendak Allah. Memahami kehendak Allah. Ini bagian dari yang beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang takdir dengan segala macam rangkaian dari konsep takdir itu, dan salah satunya yang belum kita bahas adalah kehendak. Bahwa Allah memiliki kehendak, makhluk memiliki kehendak, dan kemudian bagaimana kita mencoba memahami kehendak Allah itu. Meskipun ini pemahaman yang sangat mendalam yang barangkali tidak bisa kita selesaikan dalam satu episode ini, tetapi kita akan mengambil sebagiannya karena saya melihat urgensinya di antaranya terkait dengan penggunaan istilah kehendak ini oleh sebagian orang untuk melakukan excuse, ya, untuk melakukan pembelaan diri terhadap pendapatnya bahwa kalau Allah menghendaki segala sesuatu itu bisa terjadi. Nah, yang demikian ini sesungguhnya tidak tepat ketika digunakan di dalam konteks kita sedang melakukan kajian-kajian, karena dengan mengatakan itu maka kita kemudian menjadi tidak melakukan apa-apa dengan bersandar kepada kalau Allah menghendaki ya segala sesuatu bisa terjadi. Dan itu kemudian terjadi di forum kita. Ada beberapa kawan yang menggunakan istilah itu, ya, kehendak Allah untuk kemudian mengatakan bahwa apapun kalau dikehendaki Allah ya bisa terjadi. Sahabat sekalian, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengambil sejumlah ayat dan kemudian melakukan beberapa kajian secara komprehensif dengan sudut pandang yang kita mencoba memahami kehendak Allah itu dalam sudut pandang yang semestinya, yang proporsional, bukan untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang kita konsepkan itu sehingga seakan-akan menjadi benar itulah kehendak Allah. Oke, kita mulai dengan istilah yang dipakai di dalam Al-Quran terkait dengan kehendak itu. Allah di dalam Al-Quran menggunakan beberapa istilah terkait dengan kehendak. Yang pertama ada istilah aroda yang bermakna berkehendak atau menghendaki. Kemudian ada lagi sya'a yang juga bermakna berkehendak, menghendaki. Dan ada lagi istilah qadha. Apa bedanya? Ya, sesungguhnya secara umum ketiga-tiganya ini bermakna Allah menghendaki sesuatu, maka Allah kemudian tidak bisa dihalangi kehendaknya itu. Tetapi kalau kita lihat nanti dalam penggunaannya akan ada perbedaan tipis ya dalam nuansanya. Yang pertama adalah terkait dengan aroda. Allah misalnya menggunakan istilah aroda ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana ada potongan ayat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, di situ Allah menggunakan istilah aroda.
Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Bahwa beragama ini mudah, jangan dipersulit. Ya, jadi proporsional. Ada orang itu kadang-kadang mempersulit agama ini sedemikian sulitnya. Padahal sesungguhnya Allah mengajarkan agama ini mudah, jangan dipersulit. Meskipun kemudian jangan digampangkan. Ya, jadi proporsional. Istilah lainnya adalah Allah memberikan beban itu sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya sudah, gitu ya. Tetapi kalau mampu maka kita ini mendapatkan kewajiban, di mana kewajiban itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Ya, jadi itu satu, Allah menggunakan kata aroda, berkehendak atau menghendaki. Yang kedua, Allah menggunakan kata sya'a. Kata sya'a ini memiliki derajat yang lebih pasti dibandingkan kata aroda. Aroda itu menginginkan tetapi belum tentu kemudian diwujudkan. Tetapi kalau menggunakan kata sya'a, maka kecenderungannya menghendaki yang semakin positif, yang semakin akan terwujud atau diwujudkan. Misalnya begini, ketika kita berjanji kepada seseorang, ya, apakah Anda nanti bisa datang di acara kami? Kemudian kita mengatakan insya Allah. Nah, itu dari kata sya'a. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, ini kadang-kadang digunakan dalam arti atau nuansa yang negatif, yang kurang tepat. Misalnya, ketika kita mengatakan insya Allah, tapi berpikiran bahwa kita sebetulnya nggak bisa datang. Kemudian dia bilang, insya Allah ya, insya Allah aku kalau bisa aku datang. Nah, itu sebetulnya tidak tepat. Kata insya Allah itu harusnya digunakan dalam makna yang positif. Kita ingin datang tetapi kita tidak tahu apakah kita diizinkan Allah untuk datang, diberi kesempatan atau ada umur atau ada segala macam, ya. Tetapi poinnya adalah kita ingin datang, kita ingin memenuhi janji kita, maka kita mengucapkan insya Allah. Bukan sebaliknya, kalau nggak bisa datang, insya Allah loh ya, gitu. Bukan. Jadi makna sya'a, ya, insya Allah yang sering kita pakai itu memiliki makna kehendak, tapi sudah positif, pingin menjalankan atau pingin memenuhi itu, pingin mewujudkannya. Itu kata sya'a. Dan yang ketiga adalah kata qadha. Ini juga digunakan di dalam Al-Quran, menggambarkan kehendak Allah tetapi sekaligus terkait dengan keputusan atau penetapan. Jadi lebih konkret lagi. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Di ayat ini Allah menggunakan kata wa idza qada amron, dan jika Allah menghendaki untuk mewujudkan kehendaknya itu, maka Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadilah dia. Jadi qada itu kehendak yang semakin pasti bahwa kehendak itu akan diwujudkan. Jadi sahabat sekalian, itulah beberapa istilah ya yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan bahwa Allah itu maha berkehendak. Ungkapan maha berkehendak ini untuk menggambarkan sifat Allah yang pertama adalah maha berkuasa. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaannya untuk mewujudkan itu atau tidak mewujudkan. Ya, jadi kata berkehendak itu memberikan gambaran kepada kita tentang kekuasaan Allah. Yang kedua, kata berkehendak itu juga menggambarkan kemandirian Allah.
bahwa segala yang ada ini sesungguhnya sumbernya ya ada pada kehendak Allah itu. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak terjadi, kalau Allah menghendaki maka terjadilah. Dan itu berulang kali diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kajian tentang kehendak Allah itu selain menggambarkan tentang kekuasaan juga menggambarkan tentang kemandirian, ya, qiyamuhu binafsih. Allah itu maha berdiri sendiri dan kehendaknya lah yang menjadi sumber dari segala eksistensi yang ada di jagat raya ini. Yang ketiga terkait dengan kehendak itu ada gambaran di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah berkehendak maka Allah itu bisa mewujudkannya atau tidak. Jadi tidak selalu ketika Allah berkehendak kemudian selalu diwujudkan. Tidak selalu ketika Allah menginginkan itu selalu diwujudkan. Bergantung pada situasi dan kondisi dan kehendak Allah. Apakah Allah berkehendak untuk mewujudkan kehendaknya ataukah Allah berkehendak untuk tidak mewujudkan kehendaknya. Nah, itu terserah kepada Allah. Jadi memang kehendak itu bebas, itulah yang disebut sebagai free will. Terserah Allah apa saja yang dikehendaki, apa saja yang dimaui, diingini, maka bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, bisa dilakukan semua atau tidak dilakukannya bergantung kepada kehendaknya. Nah, poin penting yang kemudian ingin saya sampaikan adalah seringkali kehendak Allah ini kemudian kita jadikan sebagai tameng untuk excuse. Ketika kita melakukan kajian ya di dalam Al-Quran, di dalam Islam ini, kita ini diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukan eksplorasi, kajian-kajian, analisa secara logis, rasional, analitik, empirik, dengan dalil-dalil yang kuat, kemudian di cross check dengan realitas di jagat raya, di sekitar kita. Maka dari sanalah Allah akan memberikan hikmah-hikmah kepada kita. Nah, di dalam proses untuk menggali hikmah ini kadang terjadi perbedaan pendapat. Antara si A dengan si B, antara saya dengan Anda, itu biasa saja. Islam memberikan ruang ya untuk perbedaan itu. Memberikan ruang untuk perbedaan itu. Tidak harus sama, tidak ada yang sama di jagat raya ini. Berbeda itu biasa. Ya, ijtihad itu kalau benar nilainya 2, kalau salah nilainya 1, selama niatannya itu benar, niatannya baik. Tapi kalau niatannya jahat, maka itu yang kemudian menjadi masuk ke dalam ranah dosa. Tetapi kalau niatannya baik, ya demi membangun misalnya keilmuan, ya hasanah keilmuan di dalam Islam supaya tidak stagnan, tidak jumud, peradaban bergerak maju ke depan, tetapi pemikiran kita masih di masa lalu, maka umat Islam jadi ketinggalan di seluruh dunia ini misalnya. Di bidang politik ketinggalan, di bidang ekonomi, bidang militer, di bidang sains, teknologi, ya peradaban segala macam ketinggalan. Dikarenakan misalnya itu tadi terjebak pada pemikiran masa lalu. Nah, maka seiring dengan perkembangan peradaban, kita ini diajari untuk mengadaptasi pemikiran-pemikiran lama itu untuk sesuai dengan pemikiran-pemikiran baru atau sesuai dengan keadaan yang baru, sesuai dengan zamannya. Dan ini akan terus bergerak sampai akhir zaman. Jadi umat Islam itu tidak boleh berhenti di masa lalu atau jalan di tempat, itu nggak boleh. Harus bergerak terus ke masa depan. Tetapi dengan tetap berdalil, ya bersandar kepada teks-teks Al-Quran yang tidak berubah sejak zaman dahulu sampai sekarang sampai nanti, tetapi tafsirnya itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, disinilah kemudian muncul urgensinya tadi, ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian ada yang menggunakan kata kehendak Allah itu. Dia mengatakan kalau Allah berkehendak ya apa saja bisa terjadi hanya demi mempertahankan pendapatnya. Dan ini terjadi pada beberapa episode yang terakhir ini. Ketika kita sedang menggali misalnya bagaimana Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Ya, sampai munculnya Nabi Adam dan kemudian peradaban manusia modern.
atau tentang penciptaan jagat raya dan kemudian apakah nanti akan dihancurkan, ya, dilenyapkan kembali, atau tentang kekalnya kehidupan di akhirat, atau tentang segala macam, ya, yang kemudian kita mengalami perbedaan pendapat itu. Sebagai contoh misalnya dalam surat Ali Imran ayat 6, ya, yang kita membahas ini di dalam Islam futuristik terkait dengan penciptaan manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 6 ini Allah mengatakan bahwa pembentukan manusia, ya, penciptaan manusia itu dari saripati tanah, kemudian dibentuk di dalam rahim, kemudian lahir sebagai manusia. Nah, di sini terjadi kontroversi. Ya, coba kita baca surat Ali Imran ayat 6 itu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk tubuh kalian di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini bercerita tentang pembentukan manusia di dalam rahim. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk tubuh kalian, ya, fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana Dia kehendaki. Jadi ketika Allah menghendaki itu penciptaan manusia di dalam rahim, maka terjadilah apa yang Dia kehendaki itu. Tetapi kemudian ada di antara kita yang berbeda pendapat terkait dengan Adam, ya, sebetulnya teknisnya tidak kita bahas di sini karena sudah kita bahas di Islam futuristik, ya. Tetapi saya mencuplik beberapa bagian ayat ini untuk menggambarkan tentang kehendak Allah itu. Di ayat ini Allah menggambarkan menciptakan manusia, membentuk tubuh manusia di dalam rahim, termasuk Nabi Adam. Tetapi ada yang berpendapat di antara kita yang mengatakan bahwa tidak, Nabi Adam itu diciptakan Allah dari tanah yang diberi bentuk, kemudian diucapi kun fayakun. Nah, maka terjadilah perbedaan pendapat di antara kita. Sebetulnya perbedaan pendapat itu sah-sah saja, karena semuanya berbasis pada analisa dari firman-firman Allah. Tinggal kemampuan kita untuk memahami hikmah-hikmah itu dari dalam Al-Quran. Ada yang mengambil cuma sepotong menyimpulkan, ada yang 2 potong, ada yang 10 potong, ada yang puluhan ayat. Dan bergantung kemampuan analisanya, bergantung background kefahamannya terhadap bahasa, terhadap sejarah, terhadap sains, terhadap segala macam. Maka semakin banyak ilmunya, maka analisanya semakin komprehensif. Maka kalaupun terjadi perbedaan itu biasa saja. Cuman yang kemudian perlu saya tegaskan, saya garis bawahi di sana, ada yang kemudian mengatakan, loh, kalau Allah menghendaki menciptakan manusia itu dari tanah langsung, tentu kan bisa saja, nggak ada masalah. Nah, itu yang sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Anda kan tidak tahu sesungguhnya kehendak Allah itu yang mana. Kita tidak bisa mengklaim kehendak Allah itu seakan-akan kita tahu bahwa Allah berkehendak untuk itu. Memang kalau ditanya apakah Allah tidak mampu menciptakan manusia langsung dari tanah, ya mampu-mampu saja. Apapun yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengatakan kun fayakun, ya jadilah dia. Allah menghendaki. Tetapi kalau kita baca ayat ini pun ayat Allah menghendaki. Di dalam surat Ali Imran ayat 6 ini, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk tubuh kalian manusia semuanya itu di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Jadi poin pentingnya itu sebetulnya kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat kita itulah yang dikehendaki oleh Allah, kita tidak tahu. Karena dua-duanya itu berbasis kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada firman-firman Allah. Jadi tidak perlu, tidak penting kita menggunakan kemudian ini kalau Allah menghendaki apa saja bisa terjadi. Ya iya sih gitu. Cuman kita tidak pernah tahu yang dikehendaki itu yang mana kecuali sudah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya.
Misalnya surat Ali Imran ayat 6 ini yang dengan eksplisit mengatakan bahwa kalau Allah menghendaki atau Allah membentuk tubuh manusia di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Jadi sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam konteks pembelajaran ini kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat kita yang paling benar. Biarkanlah setiap orang berbicara dan kemudian memberikan argumentasinya, memberikan dalilnya, ya dalil Al-Qur'annya itu dikeluarkan semua, kemudian dikaji secara komprehensif. Kemudian ditambahi dengan pendekatan ilmiah. Dua-duanya inilah ayat qauliyah dengan ayat kauniyah yang akan memunculkan argumentasi yang kokoh dibandingkan dengan hanya mengatakan kalau Allah menghendaki semua bisa terjadi. Padahal kita tidak tahu kehendak Allah itu apa. Ya, kecuali sudah diungkapkan. Artinya kita ini harus membaca ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an. Tidak kemudian setiap apa sedikit-sedikit kita mengatakan kalau Allah menghendaki maka itu bisa terjadi. Misalnya yang kedua ya selain penciptaan manusia adalah tentang kekekalan jagat raya, kekekalan akhirat. Di sana juga melibatkan kehendak Allah itu. Seringkali kawan-kawan yang berbeda pendapat ya, saya punya pendapat bahwa akhirat itu tidak kekal. Kenapa? Karena dia makhluk. Makhluk itu pernah tidak ada dan kemudian diciptakan, diadakan, dan satu ketika pasti tidak ada kembali. Kenapa? Karena kalau dia ada selamanya berarti kekal, maka dia akan menyaingi sifat Allah. Padahal tidak ada yang setara dengan sifat Allah itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai sifat Allah itu. Baik awalnya maupun akhirnya. Wal awwalu wal akhiru, awal nggak ada yang sama dengan Allah, akhir juga nggak ada yang sama dengan Allah. Nah akhirat itu dikatakan, ada yang mengatakan kekal. Kalau kekal berarti menyamai sifat Allah yang baqo, yang maha kekal. Nah saya berpendapat tidak. Bahwa akhirat ini akan satu ketika meskipun lama sekali, miliaran tahun akan dilenyapkan pada waktunya. Karena dia memang makhluk, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Tetapi ada yang berbeda pendapat, ya biasa saja silahkan. Yang mengatakan bahwa akhirat itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Meskipun kalau dikejar, ditanyakan dikekalkan Allah itu sepanjang kekalnya Allah apa enggak, kan gitu. Nah ketika sepanjang kekalnya Allah yang tidak terikat waktu, maka kita menjadi syirik karena mempersamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Nah masalahnya kemudian ada yang mengatakan, lah kalau Allah menghendaki semua bisa terjadi. Nah itu masalahnya. Ya selalu berlindung di bawah atau di dalam atau di balik sifat maha berkehendak. Padahal kita tidak tahu sesungguhnya kehendak Allah seperti apa, kecuali yang diungkapkan oleh Allah. Nah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, akhirat itu digantungkan kekekalannya kepada keberadaan jagat raya. Misalnya di dalam surat Hud ayat 106 sampai 108 ya. Coba kita baca misalnya di 107-nya saja sebagai contoh ya tentang kehendak Allah terkait dengan kekekalan itu seperti apa. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa masya rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya, ya di dalam surga atau di dalam neraka, selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ayat ini sering dipahami secara rancu, seakan-akan ya Allah menghendaki untuk mengekalkan. Padahal ayat itu memiliki dua frase yang berbeda. Suasananya atau nuansanya atau kondisinya. Yang pertama adalah ketika Allah mengatakan khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga atau neraka, madamatis samawatu wal ardu, selama ada langit dan bumi. Atau selama langit dan bumi masih ada ya. Artinya kekekalan di dalam akhirat itu digantungkan kepada keberadaan jagat raya.
langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu akan digulung oleh Allah, nanti dilenyapkan kembali. Dulu pernah tidak ada jagat raya itu, dan satu ketika akan tidak ada lagi. Nah, frase ini mengatakan kekal di dalamnya surga dan neraka selama jagat rayanya masih ada. Padahal jagat rayanya akan dilenyapkan. Artinya apa? Kehidupan di akhirat itu lama sekali, panjang sekali, seusia jagat raya sampai lenyapnya langit dan bumi. Tetapi bukan kekal yang tidak ada habisnya. Itu menunjukkan bahwa kekekalan akhirat itu juga ada batasnya. Nah, kemudian di frase yang kedua ini, illa masya'a rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Nah, di sini ini seringkali kemudian dipastikan itu, padahal itu sesungguhnya adalah ungkapan untuk mengatakan bisa saja Allah berkehendak yang lain, tetapi belum tentu dijalankan. Yang sudah pasti dijalankan itu adalah khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Itu kalimat pengandaian yang belum tentu dijalankan. Ya, karena Allah mengatakan kecuali jika, gitu ya. Kecuali jika Allah menghendaki. Gampangannya begini. Saya kasih contoh sederhana ini secara bahasa. Rumah kami ini dijual, kecuali ahli waris tidak menghendaki. Jadi frase pertama itu sudah pasti, ini dijual, kecuali tidak dikehendaki oleh ahli waris. Jadi kata perkecualian itu belum tentu terjadi, tetapi bisa saja terjadi, terserah kepada ahli warisnya. Tetapi yang sudah jelas adalah rumah ini dijual. Sama, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki yang lain. Kenapa? Karena memang Allah Maha berkehendak, tetapi itu belum tentu dijalankan. Ya, jadi sekali lagi kembali kepada apa yang awal tadi saya sampaikan, bahwa menghendaki, ya, kata menghendaki dari Allah yang Maha berkehendak itu untuk menunjukkan kekuasaan, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah menghendaki itu. Tetapi kemudian jangan dipastikan menjadi benteng dari argumentasi kita. Loh, kalau Allah menghendaki kan bisa saja terjadi. Nah, itu kebablasan. Ya. Kebablasan karena kita sesungguhnya tidak tahu Allah itu berkehendak apa. Maka biarkanlah yang menjadi kehendak Allah itu ya menjadi kehendak Allah. Tanpa kita ikut campur tangan di sana dan menjadikan sebuah argumentasi untuk membentengi argumentasi kita. Yang bisa kita simpulkan adalah apa yang diinformasikan oleh Allah. Misalnya dalam konteks akhirat itu adalah mereka kekal di dalamnya selama kekal atau selama ada langit dan bumi. Yang ketiga adalah terkait dengan kewajiban ibadah. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi sahabat sekalian, menariknya di ayat yang berbeda kemudian Allah memberikan kebebasan untuk makhluknya itu bisa beribadah atau tidak. Artinya di satu sisi Allah berkehendak menjadikan makhluknya supaya beribadah, tetapi ternyata juga memberikan kebebasan untuk tidak beribadah. Misalnya yang disampaikan Allah, difirmankan Allah di dalam surat Yunus ayat 99 dan 100. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.
Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena mengatakan bahwa seandainya Allah menghendaki semua ini beriman, ya, semua ciptaannya atau makhluk atau manusia itu beriman, maka berimanlah semua. Apa susahnya buat Allah? Ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Semuanya akan beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksa orang untuk beriman? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena semua itu atas izin Allah. Nah, menariknya adalah di satu sisi di dalam surat Az-Zariyat tadi Allah mengatakan mewajibkan atau menjadikan manusia ini supaya beribadah, tetapi dalam waktu yang bersamaan itu tidak harus diwujudkan secara letterleh atau secara otoriter kepada makhluknya, melainkan diberi kebebasan untuk mau beriman boleh, tidak beriman juga boleh. Semuanya tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah Allah itu menginformasikan kepada kita semua bahwa Allah Maha berkehendak untuk menggambarkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Yang kedua, untuk memberikan gambaran bahwa segala yang ada ini nyumbernya, ya, bersumbernya, ujungnya itu adalah kepada Allah semua. Atas kehendaknya lah maka segala sesuatu ini terjadi. Yang ketiga, kehendak Allah itu kemudian bisa dikehendaki untuk tidak diwujudkan atau diwujudkan, terserah kepada Allah. Nah, yang keempat kemudian adalah ini yang ingin saya tegaskan, kita janganlah kemudian menggunakan kehendak Allah itu untuk membenarkan pendapat kita. Kemudian menggeneralisasi bahwa apapun kalau dikehendaki Allah itu bisa terjadi, padahal itu sesungguhnya tidak diceritakan atau tidak diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kehendak Allah ya yang mengetahui Allah sendiri. Kita tidak bisa mengatakan ini kehendak Allah kecuali sudah dijelaskan di dalam firman-firman-Nya di dalam kitab suci. Artinya kalau kita mau menyimpulkan, ya, berargumentasi, maka tampilkanlah firman Allah, ya, kehendak Allah yang sudah diinformasikan di dalam bentuk ayat. Jangan kemudian ayatnya nggak ada, tetapi kita mengatakan, loh kalau Allah menghendaki kan apa saja bisa terjadi. Nah, itu tidak make sense, ya. Jadi sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Marilah kita belajar menggunakan argumentasi secara benar, tanpa melakukan klaim, apalagi itu kehendak Allah, ya. Yang kita bangun atau kita jadikan argumentasi adalah ketika ayatnya itu eksplisit, maka itu menjadi pegangan hujah yang sangat kuat. Tetapi tidak bisa kita melakukan klaim ketika Allah belum menginformasikan kehendaknya di dalam kitab suci Al-Quran. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.